Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Program pengungkapan sukarela akan segera berakhir ya di tanggal 31 Juni tahun 2020. Jadi terhitung pada saat video ini terupload itu tinggal 7 hari lagi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada selisih harta yang belum dilaporkan di tahun 2020, teman-teman bisa manfaatkan yaitu program pengungkapan sukarela yang akan segera berakhir. Karena jika teman-teman tidak melaporkan atau tidak mengikuti program pengungkapan sukarela ini, akan ada sanksi ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas yaitu cara menghitung sanksi harta yang kurang bayar atau yang kurang diungkap saat PPS atau mungkin yang belum dimasukkan di program PPS. So, sebelum gua lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman yang mungkin sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel Rudy Konsultan semakin berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak untuk SPT tahunan orang pribadi, badan, ataupun mau ikut dalam serta program pengungkapan sukarela, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Mau kepo-kepoin yaitu tentang pembahasan pajak, silahkan isi kolom komentar di bawah. Nah, ini adalah cara menghitung sanksi harta yang kurang diungkap pada saat PPS. Nah, dalam rangka peraturan Kementerian Keuangan nomor 196 tahun 2021 dijelaskan bahwa peserta program pengungkapan sukarela diberikan kesempatan melakukan pembetulan SPT apabila telah menyampaikan SPPH pertama dan ingin melakukan perubahan harta, wajib pajak masih diperbolehkan menyampaikan SPPH yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Namun, apabila PPS berakhir, Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta yang belum diungkapkan pada SPPH, wajib pajak akan dikenakan sanksi atas harta yang kurang diungkap. Atau mungkin ada himbauan dari KPP mengenai harta yang belum masuk di SPT, terus kemudian teman-teman mengabaikan tidak mengikuti program PPS. Di sini akan ada ketentuannya ya. Jadi jangan di skip, tonton video ini agar tidak misinformation. Sanksi harta yang kurang diungkap bagi peserta PPS kebijakan 1 adalah dikenakan PPH final dari harta bersih ditambahkan sebesar 25% untuk wajib badan dan 30% untuk wajib pajak orang pribadi. Atas PPH final yang kurang bayar dikenakan kenaikan sebesar 200%. Bagi wajib pajak peserta PPS kebijakan 2, sanksi yang dikenakan adalah sebesar 30% sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, kepada peserta kebijakan 2 akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUHP. Nah, di sini adalah gua akan simulasikan tentang bagaimana cara perhitungan sanksi atas ketidakikutan program PPS atau mungkin teman-teman ada harta yang belum diungkapkan. Di sini adalah perhitungan sanksi. Sanksi akan dikenakan jika ditemukan harta yang belum diungkap pada saat SPPH setelah PPS berakhir, yaitu di tanggal 30 Juni tahun 2022. Jadi setelah berakhir, sanksi dihitung dari nilai harta bersih tambahan ya. Nah, ini adalah contoh sanksi bagi peserta kebijakan 1 dan 2. Nah, ini adalah kebijakan 1, misalnya Abdul merupakan pengusaha sukses yang memiliki omset usaha lebih dari 10M. Abdul sebelumnya telah mengikuti tax amnesty, namun ternyata ada harta diperoleh tahun 2014. Jadi ini masuk ke kebijakan pertama ya. Belum diungkap saat tax amnesty sebesar 1 miliar, sehingga Abdul memutuskan untuk mengikuti PPS. Nah, kebijakan 1, setelah PPS berakhir, setelah PPS berakhir, DJP ternyata menemukan ada harta di tahun 2014
yang belum diungkapkan dalam SPPH sebesar 100 juta. Sanksi akan dikenakan kepada Abdul adalah sebagai berikut. Jadi dari PPh final atas harta bersih yang kurang diungkap adalah sama dengan, karena ini PPS sudah berakhir di masa Juni, maka dikenakan pas final ya, yaitu sebesar 30% dikalikan dengan harta pengungkapan yang di sini ya, yang 100 juta, ditemukan adalah pembayaran sebesar 30 juta. Itu pas finalnya, dan sanksi kenaikannya adalah 200% dikalikan 30 juta, yaitu maka pada saat KPP menemukan aset yang belum dilaporkan, yaitu dari aset 100 juta, teman-teman harus membayar setelah tarif 30% plus sanksi 200%, maka teman-teman akan dikenakan pajak sebesar 60 juta. Makanya manfaatkan program pengungkapan sukarela ini yang akan segera berakhir dalam 7 hari lagi ya setelah video ini terbit. Jadi teman-teman yang mungkin masih memiliki aset yang belum dilaporkan, segera dilaporkan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak untuk program pengungkapan sukarela, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Kita lanjut teman-teman. Nah di sini untuk kebijakan 2 ya, tadi kan kita bahas adalah kebijakan yang pertama, yaitu yang harta perolehannya di bawah tahun 2015. Nah, di sini di kebijakan 2, yaitu dengan asumsi Aris mengikuti PPS kebijakan 2 pada SPPH. Aris menyampaikan SPPH pada tanggal 20 Januari tahun 2022 dengan mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam negeri sebesar 1 miliar. Aris tidak berkomitmen untuk menginvestasikan hartanya ke SPBN maupun di industri hilirisasi. Setelah PPS berakhir, DJP menemukan bahwa Aris memiliki harta yang ternyata belum diungkapkan pada SPPH senilai 500 juta dan telah diterbitkan SKPKB. Nah, pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Sanksi yang akan dikenakan kepada Aris adalah sebagai berikut. PPh final atas harta bersih yang kurang diungkap adalah, kan tadi di atas adalah berdasarkan penemuan dari KPP adalah 500 juta. Jadi masuk ke pas finalnya adalah 30% dikalikan dengan 500 juta karena berhasil penemuan dari DJP itu 500 juta, yaitu dikenakan sebesar 150 juta. Nah, ini adalah objek pajak yang harus dibayarkan dan sanksi bunganya adalah 1% dikali 2 bulan dikali 150 juta. Nah, di sini di sanksi bunga adalah sanksi bunga setelah tahun 2022, yaitu di masa Januari tahun 2023. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini penemuannya adalah pada tanggal disebutkan SKPKB-nya di tanggal 10 Februari, berarti di masa kedua ya. Jadi ada di Januari sama Februari, makanya di sini sanksi bunganya 1%. Karena sudah 2 bulan di masa Januari sama Februari, maka di sini dikalikan dengan 2 bulan. Nah, itu didapatkan sanksinya adalah 3 juta. Jadi si Aris harus membayar 150 juta plus 3 juta atas sanksi tersebut. Nah, jumlah bulan dalam pengenaan sanksi administrasi tersebut dihitung sejak berakhirnya tahun pajak tahun 2022, yakni pada tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan saat diterbitkan SKPKB, yakni di tanggal 10 Februari tahun 2023. Makanya di situ ada sanksi bunganya itu 1% dan 2 bulan itu sendiri dari masa Januari dan Februari. Sehingga berjumlah 1 bulan 4 hari dengan bagian bunga dihitung penuh menjadi 2 bulan. Sanksi SKPKB dihitung dengan asumsi Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan pasal 13 ayat 2 untuk bulan Januari 2023 sebesar 1%. Jadi itu ya cara menghitung sanksi atas harta yang mungkin belum diungkap ataupun diungkap tapi tidak benar ya, mungkin masih ada selisih sedikit.
Jadi saya Rudy Konsul itu menghimbau untuk teman-teman yang mungkin masih ada aset yang belum dilaporkan di SPPH di program pengungkapan sukarela ini, silakan teman-teman masih ada kesempatan 7 hari lagi sejak video ini diterbitkan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak ya, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Jika rasa teman-teman video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, tidak ada salahnya luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa.